Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Landasan Religius, yang beranggotakan Khalidatul Hanum, Fadilah Maulida, Sadrina Nura, Nurmalia, dan Melida. Adapun yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada makna landasan, makna religius, ciri-ciri agama, makna landasan religius pendidikan, implikasi landasan religius pendidikan, dan penerapan landasan religius pendidikan. Makna landasan. Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat material. Contoh, landasan pesawat terbang. Dapat pula bersifat konseptual. Contoh, landasan pendidikan. Landasan yang bersifat konseptual identik dengan asumsi. Adapun asumsi dapat dibedakan menjadi 3 macam asumsi, yaitu aksioma, postulat, dan premis tersembunyi. Makna religius. Menasib makna kata religius menurut Nasution tahun 1979 membaginya ke dalam 3 aspek, yaitu bila ditinjau dari bahasa Indonesia dapat dipahami, katanya ialah agama, sedangkan dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan religius, dan dalam bahasa Arab yaitu ad-din. Dari ketiga terminologi, agama, religius, dan ad-din dapat diambil suatu pengertian, yaitu pengakuan adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib dan suci yang harus dipenuhi atau ditunaikan supaya hidupnya lebih teratur dan mendatangkan kesejahteraan serta keselamatan. Agama. Ciri-ciri agama terbagi menjadi 5. Yang pertama, substansi yang disembah. Jadi, setiap agama memiliki sesuatu yang menjadi objek penyembahan. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Yang kedua, kitab suci. Banyak agama memiliki kitab suci yang dianggap sebagai pedoman hidup dan sumber ajaran. Di dalam kitab suci ini juga terdapat aturan-aturan, berisi cerita, dan nilai-nilai yang harus diikuti oleh penganutnya, seperti Al-Quran, sebagai kitab suci yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, pembawa ajaran. Di setiap agama juga biasanya memiliki tokoh penting yang dianggap sebagai pembawa ajaran agama tersebut. Tokoh-tokoh ini bisa berupa nabi, rasul, atau pendiri agama. Seperti Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang membawa ajaran Islam. Dan yang keempat, pokok-pokok ajaran. Di setiap agama juga memiliki ajaran-ajaran pokok yang menjadi dasar keyakinan dan perilaku penganutnya. Ajaran ini bisa berupa tentang Tuhan, kehidupan setelah kematian, moralitas, dan cara beribadah. Yang kelima, aliran-aliran. Dalam satu agama yang sama, seringkali muncul berbagai aliran atau kelompok yang memiliki penafsiran berbeda terhadap ajaran agama tersebut. Contoh dalam Islam, ada berbagai aliran seperti Sunni, Syiah, dan lain sebagainya. Dan masing-masing aliran ini juga memiliki perbedaan dalam hal pemahaman terhadap hadis, kepemimpinan umat, dan praktik keagamaan lainnya. Makna landasan religius pendidikan. Dalam pendidikan Islam identik dengan dasar Islam itu sendiri. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dari kedua sumber inilah kemudian muncul sejumlah pemikiran mengenai masalah umat Islam yang meliputi berbagai aspek, termasuk diantaranya masalah pendidikan Islam. Landasan religius adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah Islam atau religi yang dijadikan landasan teori maupun praktik pendidikan. Islam merupakan agama yang membawa misi agar umatnya menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Berdasarkan landasan religius ini bahwa belajar dan mengajar merupakan ibadah karena hal tersebut merupakan perintah, merupakan manifestasi dari penghambaan kepada Allah Ta'ala yang mempunyai nilai sama dengan jihad fisabilillah. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat dan merupakan proses yang tidak pernah selesai.
Implikasi landasan religius pendidikan terbagi menjadi 2 poin. Poin pertama adalah pendidikan sekolah. Pendidikan agama di sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk jiwa keagamaan anak. Dengan menitik beratkan pada pembentukan kebiasaan religius, pendidikan agama tidak hanya memberikan pengetahuan tentang agama, tetapi juga membentuk karakter anak menjadi lebih baik. Poin kedua yaitu adalah pendidikan di luar sekolah terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, pendidikan di keluarga. Pendidikan di keluarga merupakan fondasi yang sangat kuat dalam pembentukan jiwa keagamaan anak. Peran orang tua sebagai pendidik pertama dan utama tidak dapat digantikan oleh siapapun. Dengan memberikan kasih sayang, teladan, dan bimbingan yang tepat, orang tua dapat membantu anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk jiwa keagamaan seseorang. Lingkungan sosial yang religius dapat memberikan dukungan dan motivasi bagi individu untuk menjalankan ajaran agamanya. Namun, sebaliknya, jika lingkungan yang kurang religius dapat menghambat perkembangan spiritual seseorang. Baik, selanjutnya itu ada penerapan landasan religius dalam pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, landasan religi terwujud jelas pada rumusan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Demikianlah hasil diskusi yang dapat kami sampaikan mengenai materi landasan religius pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.